Wahyu pasal 17 ayat 1. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Nah, ini dia punya takhta juga dan duduk yaitu di tempat yang banyak air. Apa maksudnya? Kita baca ayat berikutnya, ayat 15. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Nah, ini dia itu saudaraku, jiwa-jiwa ramai, betul. Ya, betul, jemaat-jemaat sungguh yang memuji-muji pendetanya, gembalanya. Oke, jempol. Tapi di balik itu hati-hati saudaraku, ya. Hati-hati, karena pelacur ini adalah namanya perempuan Babel. Itu yang menjadi kepala di dalam gerejanya, bukan Kristus yang kepala, tetapi yang kepalanya adalah Babel. Apa ciri-cirinya? Mari kita lihat. Supaya saudara, mungkin saudara ya pernah ke gereja di mana-mana, nanti lihat seperti ini. Kalau ada muncul seperti ini, ya saudara berdoa, ya supaya saudara jangan sampai ikut terbinasakan, karena ini nanti dibinasakan oleh Tuhan. Mari kita lihat bagaimana tanda-tandanya, yaitu gereja ini. Mari kita lihat. Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 4. Ya, judulnya Menara Babel. Nah, ini tadi pelacur besar ini yang duduk di banyak air tadi, itu namanya perempuan Babel yang akan datang dan juga yang sekarang. Jadi kalau dulu namanya masih Babel, tapi setelah juga sudah ya berabad-abad, ya abad ke abad sampai puncaknya itu yang disebut dengan perempuan Babel, menjadi gereja yang bisa dihuni banyak orang. Nah, kita lihat bagaimana ciri-cirinya. Nanti kalau ada muncul di gereja ini, berarti saudara katakan, oh ini ya, rupanya begini dia. Mari kita lihat. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan ter, gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, ini garis bawah ya, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Nah, ini tanda-tandanya. Jadi buka usaha, dapat kedudukan jabatan di pemerintahan, sekolah pendidikan pintar. Jadi ujung-ujungnya adalah motivasinya untuk mencari nama supaya dipuji, dihormat. Pendeta berdiri di atas mimbar supaya dijempol jemaatnya. Hati-hati. Saya senang kalau tidak dijempol, saudara. Malah kalau dikata-katain, dihina, itu senang saya. Ya, ini bahaya. Kalau seumpama menjadi pendetanya suka dijempol, dipuji. Hati-hati. Kita lihat Lukas pasal 6. Ya, ayat 26. Celakalah kamu. Nah, ini celaka. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Saya tidak mau celaka, saudara. Itu banyak pendeta suka dipuji, dicempol, suka celaka. Inilah firman Tuhan. Itu sebabnya kemarin saya syukurin. Ya, ada seorang datang, saudaraku, saya tidak tahu dari mana. Ya, saudaraku, dia bercerita begini, Pak. Ya, sebenarnya, ya, kalau bisa dirubah Bapak itu, ya, mungkin semua orang-orang berkedatangan, Pak. Saya tertawa aja sama saudara kita ini. Ya, saya ya. Karena kita enggak boleh ya tersinggung dia. Ya, tapi ini saudaraku ya. Kalau seorang pendeta, seorang hamba Tuhan mencari hati manusia, itu neraka tempat. Ya. Neraka tempat. Inilah tadi Babel. Bukan seorang pendeta hamba Tuhan bukan mencari hati manusia, tetapi mencari hati Tuhan. Amin. Juga jemaat datang ke gereja, datang beribadah di tempat ini, bukan mencari hati manusia, hati pendeta, tapi mencari hati Tuhan. Haleluya. Sehingga kalau sama-sama ketemu, hati pendeta cari Tuhan, bukan cari jemaat, hati jemaat. Dan juga jemaat cari hati Tuhan, bukan cari hati pendeta, hati orang. Maka ketemu, sama-sama kita masuk surga. Haleluya. Ini luar biasa. Kita sama-sama masuk surga. Karena ketemu. Hatiku, hati kami, bukan hati saya. Hati kami sebagai hamba Tuhan, pendeta, gembala, ya, mencari hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Juga jemaat datang ke gereja beribadah,
bukan mencari hati pendeta, hati orang, tetapi datang mencari hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sehingga sungguh luar biasa ibadah kita, begitu agung di hati Tuhan. Nah, sehingga tidak melihat, ada orang pernah saya dengar, katanya gereja kita ini banyak orang, di gerejamu itu enggak. Lalu seseorang dia katakan, enggak, kami aja. Jadi mungkin karena enggak banyak orang, ya memang dia mau datang kian, tapi sampai selama ini belum saya lihat datang. Ya, ada yang melapor itu, saudara. Ya, karena melihat banyak orang. Sudah tahu tadi banyak orangnya. Di mana tadi? Ini tadi perempuan Babel duduk di banyak air. Ya, artinya gereja-gereja, ya, hati-hati saudaraku, di mana paling rame-rame jiwa-jiwa, paling rame jemaat, hati-hati. Bukan kita tidak mau kalau banyak jemaat di sini, senang kita, senang hati Tuhan. Tapi mari bertobat, haleluya. Apa gunanya kita gereja, kita ibadah tidak bertobat?